Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala sahibul hizbi maulana abul madarisi wal masajid muassisu nahdatain wa jam'iyati nahdatil watan baqiyatu salafis salih al-alimul allamah al-arifu billah qutbul aqtab maulana Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid al-Mashhur al-Anfanani rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin. Qala al-imam al-arifu billah Abul Fadl Yusuf bin Muhammad al-ma'ruf bibn nahwi wal khalqu jami'an fi yadihi fadhawu sa'atin wa dhawu haraji wa nuzuluhum wa tulu'uhum fa ila darakin wa ala daraji. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini kita dapat mengawali hidup kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang paling mulia setelah kita menjadi orang beriman, bertakwa, menuntut ilmu adalah ibadah yang paling tinggi. Mudah-mudahan kehadiran kita untuk memakmurkan sunnah hasanah peninggalan guru besar kita al-maghfurlah maulana Syekh kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita dalam menerima seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak, agar kita semua dapat mewarisi dan ngiring guru besar kita al-maghfurlah maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di belakang guru besar kita al-maghfurlah maulana Syekh, agar semua kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang mulia, di tempat yang penuh berkah bersejarah, yang dicintai oleh para ulama-ulama, aulia-aulia, kita akan melanjutkan diskusi kita pada bait yang telah diungkapkan oleh Imam Ibn Nahwi yang mengatakan wal khalqu jami'an fi yadihi fadhawu sa'atin wa dhawu haraji. Wal khalqu jami'an, makhluk-makhluk Allah itu seluruhnya fi yadihi, berada di dalam genggaman kekuasaannya. Semua makhluk, baik makhluk yang berjalan, makhluk yang melata, baik makhluk yang diam maupun yang bergerak, semua makhluk ma siwallah adalah fi yadihi, berada di
genggaman kekuasaan Allah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, berada di kekuasaannya. Fadhawu sa'atin wa dhawu haraji. Ada yang diberi oleh Allah hidupnya senang, ada orang yang diberikan hidupnya susah. Nah, ini nasihat-nasihat penting, nasihat-nasihat tinggi, karena kita semua menjadi makhluk Allah. Yang namanya makhluk Allah semuanya ditentukan oleh beliau. Fa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Segala kejadian, segala yang kita lihat di atas dunia ini merupakan program Allah, qada dan qadarnya Allah. Setiap yang telah ditakdirkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa lari, yang bisa menghindar dari apa yang Allah telah tentukan. Baik itu yang berkaitan dengan kesenangan maupun kesedihan. Kalau kita ingat itu semuanya minallah wa ilallah, itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang akan putus asa. Tidak ada kita yang akan merasa paling segala-galanya. Paling sakit lah, paling miskin lah, paling bodoh lah. Tidak ada itu semua. Kalau kita kembali bahwa apa yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, sudah ditentukan min qabli an nabra'aha, fi kitabin min qabli an nabra'aha. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sudah tercatat di kitabnya Allah Subhanahu wa taala sebelum sesuatu itu muncul di atas dunia. Hanya kitalah mengatakan ada namanya mendadak, ada namanya tiba-tiba. Di sisi Allah tidak ada yang namanya tiba-tiba. Sudah diatur seluruhnya. Apa yang kita akan jalani, apa yang akan kita liwati, apa yang akan kita jumpai, itu sudah ditulis oleh Allah. Si A akan menjadi sukses kalau diliwati prosesnya. Si A akan menjadi hebat kalau dia tetap masuk di ma'had. Sudah ada itu syaratnya. Si A tidak akan jadi orang hebat karena rajin tidak masuk. Jadi ada syarat-syaratnya. Karena tidak ada kita yang lahir di muka bumi ini langsung pakai baju. Tidak ada yang kita begitu lahir langsung cari ballpoint, mau mencatat hari dan tanggal lahir. Maka orang lainlah yang akan mencatat tanggal lahir kita. Orang lainlah yang akan menceritakan sejarah kita. Nah, oleh karena itu wal khalqu jami'an fi yadihi, makhluk itu semuanya. Mana namanya makhluk? Masya Allah. Karena Allah itu khalik, selain khalik berarti makhluk, diciptakan semua. Baik yang sudah nampak maupun yang belum nampak, semuanya biyadihi, berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diceritakan? Dikala kita sedang miskin, kita tidak putus asa. Di saat kita sedang diberi nikmat, kita tidak lupa daratan. Itu sehingga kita diingatkan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Allah menceritakan kita bahwa segala yang ada di muka bumi ini berada di tangannya, berada di dalam kekuasaannya, berada dalam programnya.
likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya tidak kecewa kalau ada cita-cita yang tidak sampai. Ada adik-adik yang SMS-nya ada dijawab. Nah, itu sudah ada catatannya, tidak usah bingung-bingung ya. Ada yang ditolak, jangan putus asa. Ada yang diterima oleh orang yang sangat membanggakan, menjadi idola semua orang. Semua orang mengatakan dia orang hebat, dia orang cantik, dia yang menerima kita. Jangan bangga merasa dipaling segala-galanya. Bisa jadi besok lusa diberhentikan oleh orang yang hebat ya, bisa jadi dibuang oleh orang yang hebat. Nah, banyak bersyukur tatkala mendapatkan ya bima atakum ya, wala tafrahu bima atakum. Cukup syukur. Terima kasih darah ti manja menuk molok aku aja dekil of the kumal misalnya, ya enggak apa-apa. Tapi dikala kita keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan, ya kita ingat bahwa semua itu adalah aturannya. Ada orang mengatakan sumber fitnah itu ada 3. Pertama, anak. Kedua, harta. Ketiga, istri. Ya. Anak supaya tidak menjadi fitnah, masukkan di pondok pesantren, masukkan di ma'had Darul Quran wal Hadis, supaya ayahnya tidak kelahi dengan anak, supaya anak tidak mencela bapaknya, supaya anak tidak mengkafirkan bapaknya. Jadi fitnah, masukkan di pondok pesantren, di ma'had. Lalu harta, supaya tidak jadi fitnah, pergunakanlah harta, titiplah harta itu di kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan yang bernilai investasi akhirat. Titip lewat reuni ma'had misalnya, walaupun belum tamat ma'had ya. Adik-adik misalnya, saya masih tingkat 1, ya kalau punya uang sila ikut. Allah tidak akan mencatat yang reuni saja ya, yang sedang reuni tiap hari juga ya akan dicatat. Nah, lalu yang ketiga, istri. Sering jadi fitnah, sering menjadi sumber malapetaka, karena istri akan menentukan arah hidup suaminya. Kurang-kurang pacun semama, lamun rajin saknina pacu saknina, insyaallah. Sehebat apapun suami, kalau istri nakal lama-lama ikut suami juga nakal ya. Makanya yang pempesuruh wasi al-maghfurlah pada pilihan batur ya, yang sama merek kita kan ya, pada padan dan MDKH kan nah, kan ndak girang tolak batur, ndak girang cuekin batur. Lamun dek cocok klik perasaan, senyumlah walaupun hati menolak kan. Jangan sampai hati menolak, senyumannya tidak menyenangkan. Ya namanya orang yang kadang-kadang lupa dia ayat yang tadi, sehingga cinta ditolak, dukun bertindak. Itu yang bahaya. Makanya ya, kalau itu semua kita ingat, likaila ta'sau ala ma fatakum. Allah menceritakan kita lewat ayatnya, ulama juga menceritakan kita, fazawu sa'atin wa zawu haraji. Ada yang diberikan kehidupannya menyenangkan, ada kehidupannya menyedihkan, ada yang hidup di bawah garis kemiskinan, ada orang yang hidup di atas papan atas dan seterusnya. Ya, tatkala kita di bawah garis yang tidak kita senangi, cita-cita kita tidak sampai, apa yang kita rencanakan tidak terwujud, ya la ta'sau ala ma fatakum. Supaya jangan kita terlalu susah, jangan bersedih. Boleh susah, boleh bersedih, tapi jangan kesedihan itu menjadikan kita tenggelam sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah menciptakan itu, ada susah, ada senang.
Tetapi susah tatkala kita bisa sabar menghadapi kesusahan itu, maka insya Allah kesusahan itu akan berubah menjadi kesenangan. Demikian pula wala tafrahu bima atakum. Jangan kita terlalu senang, jangan kalian terlalu senang dikalau mendapatkan sebuah nikmat, sebuah kesenangan. Karena memang Allah menciptakan ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang alim, ada yang bodoh. Ada yang berakhlak, ada yang mazmumah, ada yang berakhlak mahmudah. Nah, semua ini tatkala kita berakhlak yang tidak baik, mari kita berubah, kita berusaha untuk memperbaiki. Kalau kita misalnya merasa akhlak kita sudah bagus, kita pertahankan kebaikan itu. Jangan sampai kesusahan melupakan kita segala-galanya. Nah, sehingga kita ada yang ingin cepat-cepat selesai persoalan, dikirain menyelesaikan diri itu akan selesai masalah. Justru kita menyelesaikan persoalan dengan menambah persoalan baru, membuat masalah baru. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita lewat surat Al-Hadidnya, kemudian lewat munfarijahnya Syekh Ibnu Nahwi Al-Arifu Billah mengingatkan kita wal khalqu jami'an fi yadihi. Ya, sesungguhnya kalau kita kembali juga kepada bacaan kita, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Apa arti Rabb? Bisa arti Rabb itu mengatur, bisa Rabb itu artinya memiliki, bisa artinya Rabb itu mendidik, ya. Ya, kan ada tarbiyah kan. Ya. Rabbul alamin, yang mengatur alam. Nah, jadi semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ini sedang mencari di mana kita berada. Nah, apakah kita berada pada qada Allah yang baik atau qada Allah yang tidak baik? Karena kita tidak tahu diri kita, karena itu semua dirahasiakan oleh Allah. Supaya ada namanya berfastabiqul khairat. Kalau sudah nyata semua, si dia masuk surga, ya, si dia masuk neraka, yang masuk neraka ada payah tak ibadah, wah keruan tahu. Nah, keruan tahu surga payah tak repot-repot. Nah, tetapi ya justru semakin banyak nikmat kita dianjurkan semakin bersyukur. Lamun tak ikuti dengah suara batur, dengar suara orang, tidak ada yang akan kita bisa laksanakan. Tekadu simsak tekadu pun terbicara si batur. Ndem tekadu simsak ndek tekadu pun terbicara. Rajin tamu simsak rajin. Apalagi memalik pertindoan, selekem iya. Jadi karena semua kita ini ada saja sejelek-jelek kita, ada yang senang kepada kita. Ya. Sesenang-senang kita ada juga yang tidak senang kepada kita. Nabi, apa kurangnya Nabi kita? Ada juga yang tidak sanggup bersuami Nabi. Ya. Nabi kita kan banyak beliau menikahi perempuan. Banyak juga yang tidak sanggup bersuami Nabi. Ada juga yang berharap sampai kan dia tua, walaupun dia sudah tua, dia serahkan seluruh bagiannya kepada istri Nabi yang muda supaya dia tetap jadi suami sampai surga. Jadi istri sampai surga. Ada orang yang berdoa supaya bersuami tetap sampai surga. Maka jangan heran kalau ada adik-adiknya
teman-teman tholibat tingkat 3 mau sama masyaihnya, enggak usah bingung. Kenapa mau sama yang tua? Lain-lain prinsip supaya dapat suami sampai surga. Karena di surga nanti tidak ada suami tua. Hanya di dunia ada namanya suami tua, istri tua. Kalau di akhirat nanti semuanya kembali muda. Di akhiratlah tempat terjadinya kembali kepada arruju ila siba itu. Kembali kepadamu muda. Namun tak toak dek berdua gigi berembem tak nak nikmatin surga. Ya. Lama peot-peot berembem tak mak terima nikmat Allah yang satu orang bidadari dikasih 1000. Peot-peot sikit doang dia tahu mangan terus. Nah, di dunia saja ini kita ada cantik, ada kurang cantik, ada yang standar, ada di bawah standar. Di dunia kita buat nomor-nomor begini. Kalau di surga tidak ada di bawah standar. Nah, di atas standar semua itu. Ya, karena Allah akan memberikan kita yang tidak cantik, dengar ibadahnya lah yang akan menjadikan dia cantik. Justru yang cantik di dunia nanti akan jadi jelek kalau dia tidak ibadah. Nah, jadi Rabbil Alamin. Kita diingatkan ini wal khalqu jami'an fi yadihi. Yang baik, yang tidak baik itu sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fazawu sa'atin, ada yang Allah jadikan hidupnya senang, wazawu haraji, ada juga yang diberikan hidupnya kesulitan. Nah, cuma kita berbeda-beda, tergantung dari iman kita kepada Allah, tergantung dari ketakwaan kita kepada Allah. Tatkala orangnya memang takwanya tinggi, maka itulah yang mampu mengatakan yang tadi itu wal khalqu jami'an fi yadihi. Segala-galanya dari Allah, minallah wa ilallah. Kalau kita ini dimin kurangan, dimin tetajum jak demen, walaupun terdek tetu, lamun tetesili, tercaci, ndarak dengan senang walaupun tetu. Ya. Kalau ada yang kurang bagus, mulai sudah pencemaran nama baik. Nah, tapi kalau yang baik kita sebut walaupun tidak betul, tidak ada orang keberatan. Tapi kalau yang tidak cocok, mesti orang merasa macam-macam. Ya. Makanya silahkan adik-adik, lebih baik adik-adik buka kutub ketimbang buka YouTube. Semua masanya mungkin dicaci maki oleh orang yang mencaci maki. Apalagi nanti yang diambil yang sedikit-sedikit, tidak diambil secara keseluruhan, sehingga dia ambil kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan kemarahan orang, yang bisa ya mendatangkan kebencian, menaburkan kebencian dan seterusnya. Padahal itu memiliki hubungan-hubungan panjang di dalam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh orang-orang yang menjelaskan. Tidak ada orang yang begitu langsung nyumpahnya, tidak ada, mesti ada kaitannya, ada sejarahnya kan. Yang tiba-tiba sekaligus itu kan hanya musibah saja, yang lain-lain itu berproses. Kullu syai'in yabdu saghiratan summa takbur illal musibata taktabdu kabiratan summa tasbur. Segala di dunia ini muncul dari kecil menjadi besar, berproses dari kecil menjadi besar. Kita berapa lama kita kecil? Berapa lama kita nangis-nangis? Berapa lama kita angka 11 kita tidak bisa kita bersihin? Berapa lama kita pantat kita dicuciin? Sekarang kita sudah seperti ini, sudah bisa mandiri, mandi sendiri, makan sendiri, ya. Tapi kalau sebelumnya kita berproses. Illal musibah, kecuali musibah. Kalau musibah besar dulu baru
kecil. Banjir besar dulu baru sedikit-sedikit berkurang. Sakit besar dulu baru. Tidak ada orang yang hari ini sakitnya kira-kira 1 meter, besok 2 meter, 3 meter. Kadang-kadang sekali-kali datang penyakitnya stroke berat, ya hilangnya sedikit. Nah, itu bedanya. Kalau musibah datang besar, perginya kecil. Tapi kalau yang baik, yang lain itu biasanya dari kecil dulu baru menjadi besar. Sekolah dari TK, MI, SMP, SMA, SLTA, terus ke atas. Tidak ada yang lahir langsung kuliah. Nanti belakangan MI, kuliah aja dulu nanti belakangan MI, tidak ada. Ya, tapi kalau penyakit, musibah besar dulu baru kecil. Nah, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, ada yang zawu sa'atin wa zawu haraji. Mungkin makhluk-makhluk lain juga selain manusia seperti itu. Binatang juga pernah senang, pernah susah. Di saat dia lapar ya susah. Di saat dia ingin minum, kadang lidahnya dikeluarkan seperti anjing. Di saat dia dapat rezeki, ya dia senang. Nah, cuma kita seringkali di saat kita susah, Allah yang kita salahkan. Di saat kita senang, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Fajr ayat 15, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sampai ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal insanu iza mabtalahu." Kemudian iza mabtalahu, apa lanjutannya? Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fayaqulu rabbi akramani, tetapi supaya ya lisyaja'i fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani akramani. Nah, itulah Quran itu luar biasa. Banyak pembuangan. Kalau sudah nun, kalau sudah dada terus ya. Luar biasa Al-Qur'anul Karim. Padahal di situ kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma ila akhiris surah. Nah, fa'ammal insanu, adapun manusia, iza mabtalahu, apabila dia diuji oleh Allah, diberikan ujian, wa akramahu, lalu dia dimuliakan, wa na'amahu, lalu dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, dia mengatakan rabbi akramani, rabbi akraman, Allah telah memuliakan saya, Allah telah menjadikan saya menjadi mulia. Nah, itu manusia. Jadi tatkala Allah memberikan dia ujian, lalu dia sukses, lalu dia diberi nikmat, menyenangkan, hasilnya bagus, Rabbi akraman, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan. Tetapi sebaliknya, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu wa amma iza mabtalahu, apabila mereka diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, faqadaru alaihi rizqahu, lalu rezekinya merasa sulit,
Allah membatasi, menahan rezekinya kurang, fayaqulu rabbi ahanan, Allah telah menghina saya, Allah telah menjatuhkan saya. Padahal semestinya tatkala kita diberikan kesuksesan, lolos dari ujian, ya mestinya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tatkala kita mendapatkan kesulitan, disitulah kita dituntut ke kesabaran. Karena dibalik ya kesulitan itu mungkin disitulah nikmat Allah yang akan kita dapatkan. Biasa itu waktu ujian dulu, berajinan batur sak miskin sak dia budaya kepeng tama mahatkan sak duit kepeng. Nah, berajinan tama kira-kira yang tak punya uang dengan yang banyak uang, mana rajinan masuk? Tak bisa menjawab. Berajinan dengan miskin beramal kenca dengan sugih. Sak girang melontar sak luek kepeng atau sak sekedi kepeng? Sak 2000 rajin ngelontar kan? Sak 100 jarangan. Ara lagu jarang melontar. Kemudian yang rajin-rajin ngaji kan yang ndak nggawe lebale. Kamu sak luwe pegawaian gaya nak ingat ngaji sembayang separuh ben telat ben lupa. Ara batur tu laun si daya. Waktu maju usahanya, jeung ke jam seke jam 2 masih turunang barang saat datang leman Jakarta. Dari Surabaya, dari Jawa pokoknya, dari Jakarta. Sampai jam 2, jam 3 malam masih turunang barang, cek barang. Di luar rek yang maghrib saja. Hanya pada suatu saat lama-lama namanya usaha pasang surut seperti yang kemarin. Ya, bibuhuril mauju minal lujaji, bibuhuril mauji minal lujaji. Ya, ada kalanya pasang surut yang namanya ombak, kadang-kadang tinggi, setelah tinggi plak lagi turun. Begitu juga usaha itu sudah memuncak naik, kurang geransak tali batur. Nah, lama-lama jatuh. Wanjak masuk jatuh miskin, darah enggawe. Semua sawah-sawah, kebun-kebun yang tidak punya surat di keluarganya dicari, mau diungkit-ungkit itu. Ya, wajah nu salah, nu kalah, ngonek-ngonek baru sadar. Iya tuh mulai rajin ibadah, mulai sembahyang rajin, berjamaah rajin. Saya tanya, berajinan de sembahyang ibadah jamaah makin kencalai saat punya kerepot si usaha, nangis berjawab. Ya, kenapa dia nangis? Ya, naken laik sangkanya ke maju saya kadang jeng ke jam 3 tercek barang, satu kontainer itu datang. Semalam kita ngecek barang tak salah, jengken terlupa sembayang maghrib, sembayang isya, maka tindo jam siwa tengah selolos subuh malik. Nani dia minta ke ruang kembek, nani jak rajin dia berjawab, nangis sosim berjawab. Dia merasakan salahnya dulu di saat dia sedang maju usahanya, lupa kepada Allah. Anda nak pacu ibadah waktu maju sang seleki maju usahanya. Tetapi karena di saat dia sedang rajin, sedang maju usahanya, disitulah dia lupa. Ya, tatkala dia lupa kepada orang yang memberikan, ya dilupakan juga oleh orang yang memberi. Nah, jadi fa akramahu wa na'ammahu fayaqulu rabbi akraman. Tetapi sebaliknya, fa amma idza ma batalahu faqadara alaihi rizqah. Dia merasa sulit rezekinya, dia merasa saya paling hina, merasa diri hina di hadapan orang. Padahal mungkin disitulah Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita bersabar.
Kan banyak sahabat-sahabat dulu yang jadi contoh. Waktu masih miskin rajin ibadah. Waktu sekek kereng gilirkan je senina ndek nuah, ndek berjamaah. Dimin salam pelayule, salam bersama Nabi, selesai berjamaah pulang lari. Ditanya Nabi, kenapa kamu setiap saya salam kamu lari pulang, tidak tunggu sampai selesai doa? Ya Rasulullah, istri saya di rumah sedang telanjang. Kalau saya pergi berjamaah, istri saya telanjang. Kalau istri saya sembahyang, saya yang telanjang. Rajin luar biasa berjamaah. Hanya lama-lama didoakan supaya kaya. Tersuruh tetap miskin adik rajin ibadah, melembai sugih. Maka makan sugih, lupa segala-galanya. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa tatkala kita mendapatkan sebuah kehormatan, kita syukuri Allah telah memberikan kita. Ya, lamun bahasan maulana saja apa li nyanyian itu kalau sudah mendapat ijazah jangan banggakan kertas mengkilat. Ya. Jadi ijazah termulia ijazah masyarakat. Karena itu jaga nama baik kita tatkala kita mendapatkan penghargaan, mudah-mudahan kita bisa jaga itu semua, karena itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada kita merasa diri tatkala kita mendapatkan kesulitan, jangan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengatakan Rabbi ahanan. Allah telah menghina, Tuhan saya telah menghina saya. Kalla, padahal bukan demikian. Bal la tukrimunal yatim. Apa sebabnya? Karena mereka tidak memuliakan anak yatim. Anak yatim dihina-hina. Namanya anak yatim, tidak punya bapak, tidak ada tempat berlindung, lalu dihina. Nah, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kedua salahnya yang ditahan rezekinya, pertama karena tidak memuliakan anak yatim, yang kedua tidak mau membantu fakir miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lama. Mereka memakan, kalian memakan. Wa ta'kuluna turas. Kamu memakan harta warisan aklan lama, dengan memakan secara campur baur, campur aduk. Yang halal campur dengan yang haram. Yang penting dapat. Ya. Dia memakan harta yang enggak jelas. Halalnya iya, haramnya juga banyak, campur baur. Dia memakan padahal itu hasil warisan, tetapi aklan lama. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, yang keempat salahnya, mereka terlalu mencintai dunia. Sehingga anak yatim dihina-hina, orang miskin dicaci-caci, dia makan harta yang tidak jelas, halal haramnya pokoknya dapat. Kemudian yang keempat, mereka terlalu cinta kepada dunia, hubban jamma, terlalu cinta kepada dunia. Apa itu dunia? Ya. Dunia dana yadnu dunuan. Dana yadni dani'ah. Jadi dunia itu bisa berarti rendah, bisa juga artinya jelek. Dana yadnu dunuan. Rendah arti dunia. Dana yadni dani'ah, jelek juga artinya. Kapan dunia itu rendah, kapan dunia itu jelek? Tatkala dunia tidak diinvestasikan untuk
akhirat. Tapi tatkala dunia diinvestasikan untuk akhirat, dibuat seperti ini sampai 4 lantai ke atas, berapa miliar sudah ini tertanam harta. Inilah investasi akhirat. Berapa lama besi, bambu berada di dalam masjid, sekarang sudah alhamdulillah enak kita pakai. Sebentar lagi lantai 2 kita bisa pakai belajar, sehingga tidak kita pakai loudspeaker lah. Karena kalau kita ngaji berdampingan pakai loudspeaker, apalagi pakai salon yang pakai mic lepas, bergiliran kita kadang kalau berdekatan kelas. Di saat kelas sebelah ngomong, kelas kita ikut ngomong. Di saat kita nanti ngomong, kelas sebelah yang sepi, giliran kita. Padahal masyaihnya 2, yang didengar 1 secara bergiliran, gara-gara mic. Ya, satu sisi bagus mic lepas itu. Dia tulak repot bembelin terfly ngebau. Ya, lagu namanya tidak ada penghubung sudah. Wa bi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil iza wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil iza ta'atta an yaji'al muttasil. Memasih arak mik sak betali jak bagusan wah sak betali kadu. Sing abadi mate bateri mulai wah lalu datang. Tambah lagi semakin jauh miknya, sinyal kendalanya. Kamu betali jak pokon dek petok. Insyaallah. Marak meni belo nah, dek nuah macet-macet. Menuh. Pokok bagusan sak nyambung sik sak petok-petok no. Ya, segala-galanya kecuali ada ya penghambatnya. Betelin lagu petok kabel lek dalam lek luah doang tok nyambung, lek dalam tok petok dek ini endah nyambung. Nah. Ya noh kena lek luah jak bagus seruan. Ya, lagu lek dalam dek ini nyambung, dek ini endah. Ya, itu sebabnya banyak orang kelihatannya laki hebat, perempuan hebat, tapi ternyata tidak hebat akhirnya. Apanya ya? Mungkin kabelnya yang ada putus di dalam kan. Nah, kalau sudah hati tidak nyambung ya tidak nyaman sudah hidup. Apa-apa kandok lamun aten dek mai milun dek mai kandok. Timak jak kandok tahiyat lagu mai hatin insyaallah mai rasa. Ya. Kan namanya kita mondok lebih banyak pakai kandok tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah pakai. Ya, padahal cinta hubban jamma ini seringkali menjadikan hati kita menjadi gelap. Terlalu cinta kepada keduniaan sering menjadikan hati kita menjadi gelap. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah fatwa beliau, az-zulumatu khamsun was-siraju laha khamsun. Kegelapan itu ada 5 macamnya. Lalu lampunya juga ada 5 untuk menerangi 5 kegelapan yang ada itu juga disiapkan 5 macam lampu. Pertama, hubbud dunya zulmatun. Terlalu cinta kepada dunia menjadikan hati kita jadi gelap. Sehingga halal haram sama. Yang penting dapat. Kalau orang terlalu cinta dunia, judulnya pokok dapat. Ya, yang penting dapat. Tidak berbicara halal atau haram, yang penting cita-citanya tercapai. Nah, inilah yang akan menjadikan kita kegelapan itu cinta dunia yang hubban jamma tadi itu menjadikan hati kita akan menjadi gelap. Wasiraju laha at-taqwa.
Tentu yang akan menjadikan lampu di tengah-tengah kegelapan hati kita disebabkan oleh sangat cinta dunia adalah takwa. Ya. Apa sebabnya? Kalau takwa kan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Mencari harta ada aturannya, memakai harta ada aturannya, memakan harta ada aturannya. Ya. Semuanya diatur oleh agama kita. Dalam bab ibadah sudah diatur, bab muamalah diatur, bab munakahat diatur, bab jinayat pun diatur oleh agama kita. Sehingga apa yang kita miliki bisa kita dapatkan dari hal-hal yang halal. Karena sesungguhnya rezeki yang kita miliki adalah apa yang masuk di badan kita. Kalau belum masuk, walaupun kita yang punya, belum tentu kita punya rezeki. Betapa banyak uang di kantong kita, nanti gara-gara kita tergesa-gesa ambil HP di kantong, uang jatuh. Tidak jadi kita punya, orang yang pungut uang kita. Betapa banyak kita punya harta, kita punya sapi, datang sakit sapi, bergelamparan mati sapi orang, tidak jadi dapat dimanfaatkan. Nah, itu sebabnya semuanya itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wadzambu wazzunubu zulmatun wasirajulaha at-taubatu. Perbuatan dosa itu juga menjadikan gelap. Hati kita menjadi peteng. Ya, diibaratkan kan dosa itu ibarat debu yang nempel di kaca. Kalau dibiarkan maka itu akan menghilangkan, kaca itu tertutup dan sulit perginya. Kalau sudah terlalu banyak nempel kotoran-kotoran di kaca, sinar pun tidak bisa tembus di kaca itu. Begitu juga tatkala hati kita ini sudah terlalu banyak bergelimang dengan dosa, maka akan menjadi gelap. Pandangan kita gelap, pikiran kita gelap, hati kita menjadi gelap. Untuk menerangi itu bagaimana cara kita? Wasirajulahat taubatu. Sedangkan lampunya penerang hati dikala banyak dosa adalah atau taubah. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh agama kita. Yang ketiga, wal qabru zulmatun. Kubur juga gelap. Tidak ada orang mengatakan kubur itu terang kalau secara mata kasar. Ya. Lalu bagaimana? Wasirajulahu qaulu la ilaha illallah. Sedangkan kalau ingin terang kuburnya, rajin-rajin berzikir, rajin-rajin membaca kalimatun thayyibah, rajin-rajin membaca tahlil, zikir, syahadat. Itulah yang akan menerangi kubur kita. Kemudian yang keempat, wal akhiratu zulmatun wassirajulaha al a'malus salihah. Akhirat juga gelap. Lampu yang kita siapkan supaya akhirat tidak gelap, al a'malus salihah, untuk menjadi lampu kita, penerang kita agar akhirat itu nanti tidak kegelapan. Kita disuruh banyak-banyak melakukan amal-amal yang soleh, amal soleh. Ya. Mana amal soleh? Ya, amal-amal yang dianjurkan kita oleh agama. Namanya a'malus solihat. Ya, amalus solihah itu ya segala yang mendatangkan pahala. Tidak harus berbiaya besar, namanya amal soleh. Ya, yang penting
Senyum saja amal soleh, membantu teman amal soleh. Yang terakhir, was-siratu zulmatun. Titian siratal mustaqim itu juga gelap. Was-siraju lahu al-yaqinu. Sedangkan yang menjadi lampunya, penerangnya nanti adalah keyakinan kita. Semakin tinggi iman kita kepada Allah, insyaallah semakin kuat perjalanan kita nanti menuju surga, melewati titik siratal mustaqim itu menjadi terang, tidak salah jalur. Yang namanya siratal mustaqim kan, kalau Maulana Syekh menceritakan kita itu, perjalanan mahsyar itu nanti perjalanan datar saja 1000 tahun kata beliau. Nanjaknya 1000 tahun, nurunnya 1000 tahun. Gimana tingginya? Kalau ukuran perjalanan 1000 tahun. Ya. Tetapi itu semua diberikan kita solusi, rajin-rajin salat berjamaah. Salat jamaah itulah yang akan membantu kita untuk liwat di titik siratal mustaqim, karena di bawahnya sudah siap malaikat Malik, sudah menyiapkan penggala untuk menarik kaki kita. Sudah jalan kita kecil, panjang, takut, ditarik lagi, tempat berpegang tidak ada. Nah, lagu apa ini cerita si guru si ulama mulai diarak bon peringat enggak susah. Nah, pokoknya di dunia senang. Itulah yang tadi itu termasuk bagian daripadanya. Nah, ini panjang jadinya kita berbicara tentang wal khalqu jami'an fi yadihi. Semua makhluk berada di tangan kekuasaan Allah yang mengaturnya. Fazawu saatin, ada orang yang dimudahkan untuk mendapatkan rezeki, punya kesenangan, dijadikan kaya. Wazawu haraji, ada juga yang susah, belum ketemu apa yang dia inginkan, padahal sudah Allah menentukan. Tetapi jalan untuk sampai kepada apa yang kita tuju kadang-kadang tidak kita jumpai. Seringkali tajrir riyah mala ta'tamilus supun. Angin itu berputar berlawanan dengan alur perahu. Nah, jadi itu kita ini dijadikan oleh Allah, ada yang kelihatannya senang, ada kelihatannya susah. Mana susahan pedagang dengan tulab? Kalau pedagang susah, laku ndak laku. Kalau ma'had tenang, datang masyayikh kita dengar pengajian tenang, nikmat. Semakin lama guru kita pidato, semakin enak rasanya kita duduk sampai hilang pendengaran kita kan, karena nikmatnya. Nah, itulah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda sudah karena ini ungkapan ulama sufi, ulama waliullah. Jadi apa yang beliau buat dalam bentuk syair ini diambil juga dari Al-Qur'an. Ya usahlah kita terganggu dengan kata orang. Membaca hizib itu adalah syirik, karena kita banyak mempergunakan di sini tawassulat. Di sini banyak ulama-ulama, para wali-wali banyak juga mengajarkan kita mempergunakan tawassul yang kita jadikan menjadi alat untuk mempercepat kita diterima. Tapi orang menganggap tawassul itu adalah bid'ah.
Ya, alur ti makan bidah pokok mau nasih kan nendek bidah, mau nasih wak dengar. Nendek dengar. Ya. Besak kanggoangna si Maulana Syekh kanggo nendek terepot-repot lalu. Tenak ziarah makam oleh Maulana Syekh, sila ziarah makam, tak apa-apa. Kita zikir tahlil di atas kubur, silahkan. Maulana Syekh mengajarkan kita. Kan sering saya ceritakan adik-adik, kalau Maulana Syekh kita iring ziarah makam, kalau beliau bawa kita ziarah makam ke makam Datuk Majid, beliau berbicara di atas kubur dengan Datuk Majid itu seperti orang berbicara waktu hidup. Beliau mengucap salam, waktu kita pamit begitu juga mengucap salam. Beliau bercerita, ini murid-murid pelunggu datang berziarah, kayak kita ngomong. Nah, tapi kalau orang mendengar seperti itu, tidak boleh, bidah, syirik. Kita kan tidak menjadikan mayit itu menjadi tempat meminta. Ya. Lagu aranjak dengan dek nuah dengah Maulana Syekh, dek nuah hiring Maulana Syekh, jadi kadang-kadang mustahil, girang kena mustahil. Hanya dek nuah berdait dengan kan? Ya. Sesuatu yang orang mengatakan mustahil, ya bagi kita yang mengiring beliau tidak mengatakan mustahil. Ya. Karena banyak cara-cara Maulana Syekh mengajarkan kita. Beliau tidak tulis di kitab, tapi beliau lakukan. Ya. Kan perbuatan lebih diyakini kebenarannya daripada perkataan. Ya, kalau ngomong bisa saja semua orang ngomong, tapi melakukannya sulit. Ya. Tapi kalau Maulana Syekh wafaqa qauluhu fi'lahu. Kalau Maulana Syekh itu tidak ada yang piwal apa yang beliau katakan dengan apa yang beliau lakukan. Yang pun hebat lalu kelas tingginya Bapak Maulana Syekh itu, ya beliau tegas, bukan keras. Beliau tegas. Dan apa yang beliau ucapkan, itulah yang beliau lakukan. Kalau kita kan tenak batur puasa sunat, dembo si tegawe separuh. Ya. Namun beliau apa yang dia suarakan, dia lebih dulu. Dianjurkan kita mengamalkan selawat, dia sudah lelah dulu amalkan. Ya. Beliau buat, beliau amalkan setelah lama, kadang-kadang ada yang sampai disuruh oleh gurunya baru dia sebarkan ke kita. Ada dulu selawat sesebuan beliau, salawat rahmatan lil alamin itu. Lama beliau amalkan sendiri itu. Tapi dia ditegur oleh Maulana Syekh Hasan Masyad. Beng murid dendah nendek melemesa. Nah, karena beliau sangat taat kepada gurunya, walaupun beliau ditegur lewat alam tidur, ya beliau kena sama-sama alamnya. Ya, langsung diijazahkan di Medan Holtah. Ya. Itu salawat rahmatan lil alamin. Ya, dan beliau cerita, ya untung telik ma'had itu di zaman Maulana Syekh masih hidup, segala apapun mubasyirat, munzirat, kejadian apa saja yang paling dulu mendengar adalah kita-kita. Lagu si bodoh ente si bangak tu. Nganu ta Maulana Syekh bercerita. Nah, kita separuh dari telingangan dia tolak nyatet. Ya. Dengar ya dengar sudah, kita nganggut-nganggut di depan beliau. Tetapi sekarang kita rasakan kita kehilangan karena kita tidak catat harinya. Masih kita ingat tapi lupa hari, tanggal, jamnya. Nah, disitulah kekurangan kita. Makanya adik-adik ini calon generasi ke depan, sok muah rajinan nyatet. Tima menjak wahapal, catat. Nah, ada ilmu yang kita dapat dari guru kita, catat hari tanggal. Pada suatu saat nanti adik-adik butuh. Kadang-kadang adik-adik nanti butuh. Betapa banyak orang jadi doktor gara-gara ma'had diangkat. Iya, banyak doktor-doktor ma'had karena yang diangkat orang tidak ma'had tapi
Ya. Ada yang mengangkat sistem pelajaran kurikulum Mahat diangkat jadi doktor. Ada yang mengangkat visi Maulana Syekh terhadap pendidikan yang dilakukan di Mahat, penyebabnya jadi doktor. Adik-adik nanti tinggal tanggalnya sudah ada. Oh, menurut ini begini. Banyak soalnya yang mengangkat tradisi-tradisi Maulana Syekh diangkat. Ya. Nah, ya kalau masih guru-guru kita enak kita. Tapi kalau sudah tidak ada, tinggal kita bongkar catatan-catatan. Itulah pentingnya agenda. Walaupun kelihatannya kita bawa buku serbuk, tapi nanti kita pilah-pilah. Oh, ini dari ustadz ini, dari masyayikh ini. Kan arah doang mau tahu doang kelebihan. Paling tidak kamu dapat cara. Olah ustadz ni jak menenta nak girang tengah antok. Iya wah mau no? Ane jak girang tengah ni. Ada saja. Pokoknya lamun sejam kita bersama pasti ada. Ya, ada yang tidak bisa masuk sama sekali, ada yang menerima, ya itu biasa. Fazawu sa'atin wa zawu haraj. Ya, ada yang senang, ada yang tidak senang. Tatkala kita mendengar cerita Maulana Syekh begini-begini, yang senang ya senang dia diceritakan. Yang memang merasa dirugikan, benci dia dengar cerita-cerita kalau kita ceritakan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Karena Maulana Syekh itu bercerita, menyampaikan sesuatu bi'tibaril ashkhas wal azminah, disesuaikan dengan keadaan orang dan waktu. Ya, di saat orang saat ini dia baik, ya kebaikannya disebut. Nanti di saat dia sudah jelek, kejelekannya disebut. Nah, itulah cara-cara guru kita untuk memberikan kita ya motivasi, cara belajar, cara mengajar. Ya, mudah-mudahan kita menjadi murid beliau yang bisa membanggakan beliau. Bagaimana membanggakan? Kalau murid-murid Maulana Syekh banyak masuk surga, maka banggalah Maulana Syekh, seperti Nabi akan bangga apabila umatnya banyak masuk surga. Nah, payu sebait mauta wal khalqu jami ampi yadihi fazawu sa'atin wa zawu haraji. Insyaallah minggu depan wa nuzuluhumu wa tulu'uhumu fa ila darakin wa ala daraji wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Dan tentu apa yang saya sampaikan sangat jauh dari apa yang mungkin dihajatkan oleh pengarangnya, tetapi inilah batas kemampuan kita karena kedaifan kita di dalam ya memahami. Beliaulah yang paling tahu asbab-asbab. Karena Maulana Syekh kalau kita diajarkan syair saja seperti beliau berada di saat syair itu dibuat. Kalau beliau ceritakan peperangan seperti beliau pelaku peperangan. Ya, karena luar biasanya beliau itu. Ya, darak syair-syair kitab yang beliau tidak tahu dengan sejarahnya. Nah, ya begitulah hebatnya Maulana Syekh kita. Darak tangan tiak. Ya, lagu luwek dengan aneh kan hebatan ya si Bapak Maulana Syekh. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan ada sekali lagi ada manfaatnya. Kita baca Fatihah untuk guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh beserta semua guru-guru kita yang pernah berjasa kepada kita, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan mendapatkan rahmat maghfirah tempat yang mulia. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, tetap selalu membimbing kita agar kita menjadi murid-murid yang setia dunia akhirat dalam bingkai sami'na wa ata'na. Bisirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhaka. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama, nadha bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana aslih lana وبالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا وانصرنا في العشايا والبكاء. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظا من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنا في العشايا والبكاء. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا وانصرنا في العشايا والبكاء. وصلاة الله تنشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصابيح الغرر أمرت كفا سباحا وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري أمرت كفا سباحا جيش بماء همير على معاشي ومعاني وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري أمررت كفا سباحا فيها الحصى على معاشي ومعاني وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري يا جميل الصنع يا من كلما داهم الأمر جل مداهما يا غياث المستغيثين ويا مضي نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما نفيس إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما. وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحب عد ما لمع البرق ومذ قد هاما. الفاتحة. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.